Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bisa beribadah bersama-sama sekalipun hujan, tapi kita bisa datang. Itu adalah berkat yang indah bagi kita. Amin. Mari pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan khotbah saya dari kitab Kisah Para Rasul. Dan kita tiba pada satu kisah bagaimana tangan Tuhan yang penuh kuasa itu melindungi Paulus dari kuasa-kuasa kejahatan dan rencana Allah dapat digenapi dalam hidupnya. Saya akan berbicara tentang perlindungan Allah atas umatnya, dan mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat suatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita sepakat ya bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Kita sering kali diperhadapkan dengan situasi yang penuh tantangan. Mungkin kita menghadapi perlakuan yang tidak adil ya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita difitnah, kita mendapatkan ancaman atau mungkin pengkhianatan dari orang-orang yang dekat dengan kita. Bapak Ibu, situasi-situasi itu adalah situasi yang sangat sulit ya. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami hal-hal yang seperti itu, dan tidak jarang ya situasi-situasi yang penuh tantangan itu membuat kita merasa putus asa, membuat kita merasa lemah,
Bahkan kita seringkali mempertanyakan maksud Tuhan. Tuhan, mengapa begini? Tuhan, bukankah aku sudah mengasihi Tuhan? Bukankah aku sudah beribadah? Aku melayani Tuhan, tapi kok aku diperlakukan tidak adil? Kok aku difitnah? Kok aku mengalami penderitaan-penderitaan ini? Bapak Ibu, kalau kita menghadapi situasi yang seperti itu, jangan takut sebab Tuhan ada di pihak kita. Amin. Tuhan itu membela dan menyelamatkan hamba-hambanya, umatnya dari kuasa-kuasa jahat. Dan Allah tidak gagal dengan rencananya. Itu sebabnya mari kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Saya berharap Bapak Ibu mau mengikuti cerita ini ya, karena saya membangun khotbah saya dari cerita ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti mungkin 3 minggu yang sebelumnya, kita akan bisa mengikuti kisah ini bagaimana Paulus pertama didakwa dan disidang oleh Felix dan sampai pada pasal 25 ayat 1 sampai 12 ini. Saya harap Bapak Ibu bersabar dan coba perhatikan supaya kita bisa memahami bagaimana Allah itu berkuasa memelihara kita dan bagaimana Allah itu tidak gagal dengan rencananya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, saya ingin Bapak Ibu tahu bahwa pesan ini datangnya dari firman Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat bagaimana perlindungan Tuhan itu bekerja dalam hidup umatnya. Kita akan melihat dari kehidupan Paulus dan bagaimana Allah itu tidak gagal dengan rencananya atas umatnya. Mari kita lihat beberapa hal, saudara. Berbicara tentang Paulus, Paulus menghadapi begitu banyak tantangan. Ya, kalau boleh saya katakan, Paulus bisa saja menjadi frustasi karena persoalan-persoalan yang dia hadapi dalam melayani Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana Paulus yang tidak bersalah itu didakwa, hendak dibunuh oleh 40 orang lebih yang berpuasa dan mengutuk diri untuk tidak makan minum sebelum membunuh Paulus. Ketika dia sampai kepada Felix, dia diperlakukan tidak adil. Seharusnya Paulus dapat dilepaskan pada waktu itu, tetapi dia dipenjara oleh Felix untuk apa? Untuk mendapatkan simpati dari orang-orang Yahudi. Jadi sebenarnya Felix tahu, ya, Gubernur Kaisarea itu tahu bahwa Paulus itu tidak bersalah. Tetapi karena dia ingin mencari keuntungan dari kasus itu, dia memenjarakan Paulus. Ya, berulang-ulang saya sampaikan minggu yang lalu juga, bagaimana Felix itu ingin suap ya dari Paulus atau dari teman-teman Paulus yang kaya, tetapi ketika suap itu tidak dia terima, Felix tetap membiarkan Paulus mendekam di penjara. Saudara, minggu lalu saya sampaikan menunggu itu enggak mudah apalagi usia terus bertambah. Menunggu tidak membuat Paulus lebih muda tapi lebih tua lagi 2 tahun. Itu bisa membuat frustasi Bapak Ibu. Nah, ketika Felix digantikan oleh Festus, sama juga dengan Festus. Ada sejarawan yang mencatat bahwa Festus itu adalah penguasa yang lebih baik daripada Felix ya. Ya, tetapi tetap saja dia jahat juga, dia licik juga. Setelah dia diangkat menggantikan Felix, maka Festus dia pergi ke Yerusalem untuk membiasakan diri dengan situasi Yerusalem. Dan orang-orang Yahudi yang menentang Paulus yang 2 tahun yang lalu gagal membunuh Paulus, ya gagal mengeksekusi Paulus, memanfaatkan pergantian jabatan ini untuk mengungkit kembali masalah Paulus. Felix baru datang, lalu mereka mendatangi Festus dan meminta mengajukan lagi dakwaan kepada Paulus, bahkan meminta anugerah supaya Paulus dihakimi atau disidang di Yerusalem, Bapak Ibu. Ya, maksud mereka sebenarnya mau mengulangi rencana mereka yang gagal. 2 tahun yang lalu lebih mereka gagal membunuh Paulus karena ada gubernur baru, dia mau mengambil kesempatan. Kami minta anugerah bawa Paulus ke Yerusalem, mau kami hakimi di sana. Padahal rencananya sama seperti dulu, ketika dibawa ke Yerusalem mau dibunuh sebelum disidang, saudara. Nah, di sinilah letak mungkin kebaikan Festus ya, tapi dia licik juga, dia tidak membiarkan Paulus dihakimi di Yerusalem lagi di hadapan dia tetap mengatakan tidak, Paulus akan dihakimi di Kaisarea kalau memang dia ada kesalahan. Aku tidak lama di sini,
8-10 hari. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang berwenang di antara kamu? Ikut aku ke Kaisarea untuk menghakimi Paulus begitu. Bayangkan, sudah 2 tahun. Kemudian masalah baru lagi datang. Dan ketika Paulus mendapati dirinya dihadapan kembali dalam sidang yang dipimpin oleh Festus, berhadapan lagi dengan orang-orang yang sebelumnya sudah mendakwa dia. Waduh, ini bisa frustasi. Aduh, lu lagi kan begitu ya. Kenapa harus mengulangi lagi kisah yang sama? Paulus menghadapi orang-orang yang sama, orang-orang yang beringas, mengajukan tuduhan-tuduhan yang sangat berat, tetapi mereka tidak bisa membuktikan, saudara. Paulus tahu persoalannya sama. Dia dituduh melanggar hukum Yahudi. Dia dituduh menodai bait suci. Tetapi Paulus tidak ada kesalahan sama sekali. Sebenarnya Paulus bisa saja menggerutu Tuhan. Kok gini ya, udah 2 tahun loh ini, kok mulai lagi soal yang sama. Tetapi sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Paulus tetap sabar dan tidak putus asa. Amin Bapak Ibu. Tidak ditulis bagaimana Paulus itu bersungut-sungut. Tidak ditulis bagaimana Paulus itu marah. Tetapi sebaliknya dia membela diri dengan sangat elegan, dengan sangat baik mengatakan apa yang sebenarnya. Aku tidak bersalah terhadap hukum Taurat. Aku tidak bersalah kepada bait suci. Aku tidak bersalah kepada kaisar dan itu benar. Ya. Ketika Paulus mempertanggungjawabkan dirinya, Festus, kembali diambil kesempatan. Yang dulunya dia tidak mau Paulus disidang ke Yerusalem, dia membuat perubahan. Paulus, bagaimana kalau kamu disidang di hadapanku di Yerusalem? Saudara, itu kelihatannya baik, tapi itu licik, itu berbahaya karena Paulus akan terancam hidupnya kalau dia datang ke Yerusalem. Tapi ketika Paulus melihat hal itu, Paulus dengan tegas mengatakan seperti ini. Kalau aku salah, seharusnya aku dihakimi di sini. Aku rela mati. Tapi kalau aku tidak bersalah, tidak ada seorang pun yang berhak untuk membawa aku ke Yerusalem untuk dihakimi di sana. Aku naik banding kepada kaisar. Aku naik banding kepada kaisar. Nah Bapak Ibu, ceritanya seperti itu. Nah ketika Festus melihat Paulus naik banding, ya tidak pikir panjang dia bersidang dengan anggota sidang yang lain. Dia mengabulkan permintaan Paulus, karena kamu sudah naik banding ke kaisar, sekarang kamu harus pergi ke kaisar. Ya dia mungkin merasa senang karena dia sudah bebas dari urusan Paulus, sebab Paulus harus naik banding kepada kaisar, tetapi sebenarnya itu menimbulkan masalah baru. Saudara, bawa masalah ke kaisar kalau nggak benar-benar penting, itu bahaya loh ya. Dia akan mempersulit dirinya sendiri. Dia bingung juga, tetapi untung pada waktu itu kalau Bapak Ibu membaca di ayat-ayat yang sesudahnya, maka datanglah Agripa dan Bernike ya untuk menemui Festus, memberi penghormatan ya, karena dia menerima jabatan yang baru dan ini dia anggap sebagai peluang karena Agripa dan Bernike ingin mendengar Paulus, maka dia menyerahkan Paulus kepada Agripa dan Bernike supaya dia tidak pusing-pusing mencari alasan kepada kaisar kenapa dia harus membawa persoalan ini kepada kaisar. Tetapi justru dengan itu Paulus punya kesempatan untuk menginjil kepada raja-raja, menginjil kepada orang-orang yang berkuasa pada waktu itu Bapak Ibu. Ini sungguh sangat luar biasa ya. Dan kita melihat bagaimana Allah itu bekerja untuk membela hamba-hambanya dan menggenapkan rencananya. Nah, coba perhatikan dulu. Bapak Ibu akan jelas memahami kisah ini ketika memahami 2 ayat ini. Pertama perhatikan Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-15 ya. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-15, saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Perhatikan. Ini adalah firman Tuhan kepada Ananias ya. Pada waktu pertobatan Paulus. Ketika dia memerintahkan Ananias untuk membaptis Paulus. Tuhan telah menubuatkan tentang Paulus,
Ya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini, sebab Paulus adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi ketika Paulus dihadapkan lagi pada sidang di Kaisaria oleh Festus, dan kemudian Paulus minta naik banding kepada Kaisar dan bertemu dengan Agripa dan Bernike, ini penggenapan dari nubuatan Allah di sini. Bahwa Allah telah menetapkan Paulus untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Kalau Bapak Ibu membaca kisah yang selanjutnya, Paulus bersaksi di depan Agripa dan Bernike. Bahkan Agripa dan Bernike juga hampir-hampir percaya. Bahkan dia bisa berbicara di depan Kaisar, Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini, semua yang terjadi itu dipakai Allah untuk menggenapkan rencananya. Kan mungkin kita berpikir, bagaimana caranya Allah membawa Paulus ini bisa menginjili para raja-raja ini, Kaisar. Nah, melalui peristiwa ini Allah berdaulat. Amin Bapak Ibu. Amin. Sudah mulai bisa menangkap ceritanya? Saya senang sekali menikmati cerita ini. Tuhan itu luar biasa. Ya, saya sampai di sini juga melalui peristiwa-peristiwa yang nggak saya pikirkan loh. Kita bisa ketemu sekarang ini bukan tanpa campur tangan Tuhan. Amin. Loh, amin. Bapak Ibu percaya bisa mendengar khotbah ini karena campur tangan Tuhan? Saya kalau bukan karena Tuhan nggak akan bisa berkhotbah memberitakan firman di gereja ini loh saudara ya, nggak bisa. Paulus pada akhirnya bisa menginjili para pembesar ini. Karena tangan Allah melindungi dia, memelihara dia. Coba sekarang lihat lagi di Kisah Rasul pasal 23 ayat 11. Saya khotbahkan mungkin 4 minggu yang lalu. Kisah Rasul pasal 23 ayat yang 11. Ditulis seperti ini, ketika Paulus dalam bahaya, dikatakan, Tuhan memberitahu Paulus, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani ya telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi pada awal pemilihannya, Tuhan mengatakan, aku menetapkan dia menjadi alat bagiku untuk memberitakan Injil kepada para raja dan orang Israel. Kemudian pada saat dia dalam bahaya, dia mengatakan apa? Jangan takut Paulus, sebagaimana engkau telah berani memberitakan Injil di Yerusalem ini, engkau harus bersaksi untuk aku di Roma. Dan gara-gara pengadilan Festus ini, dan dengan minta naik banding ke Roma, dia akhirnya sampai ke Roma. Luar biasa tidak Bapak Ibu? Lihat, benar langkah-langkah hidup orang benar itu ditetapkan oleh Tuhan. Enggak ada yang kebetulan. Makanya jangan kecewa dengan hidupmu. Jangan menyesal dengan semua apa yang terjadi. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Ya, tadi waktu pulang dari kebaktian di Mangli, ngobrol-ngobrol sama istri tentang sekolah kita dulu. Iya ya, dulu kok bisa ya kita bisa sekolah sama-sama. Kayak gitu nggak ketemu kita saudara ya. Kita itu saya dan istri saya maksudnya begitu. Dulu kita tidak mikir mau jadi seperti apa ya. Kok tiba-tiba, waduh, Allah itu dahsyat. Amin. Allahku dahsyat berkuasa. Amin. Loh kok gak ada yang semangat gitu? Amin. Bisa menangkap pesan ini saudara? Tuhan melindungi Paulus. Tuhan mengerjakan rencananya. Lihat, Tuhan itu bekerja dalam segala situasi. Sekalipun mungkin tidak tampak kehadirannya. Dia bekerja di belakang layar saudara. Dia bekerja di tengah-tengah situasi yang berpotensi membuat frustasi. Yang berpotensi melihat mendatangkan keputusasaan.
Bayangkan, sudah dituduh, lolos, diulangi lagi. Orang ini gak pernah berhenti selesai. Tetapi melalui peristiwa-peristiwa yang seperti itu, Allah memelihara umatnya. Allah menggenapkan rencananya. Mari Bapak Ibu, kita yakin bahwa Allah itu berkuasa melindungi kita. Dan bahwa Allah itu berkuasa mengerjakan rencananya atas kehidupan kita. Dan jangan kaget, jangan kecewa, jangan putus asa. Allah itu menggunakan situasi-situasi yang seringkali sulit, yang seringkali bisa mendatangkan frustasi. Tetapi Dia tidak pernah gagal menggenapi rencananya. Coba kita lihat dari kehidupan Paulus. Ada paling tidak 2 pelajaran penting yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu malam hari ini. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa ternyata setan itu ya, kuasa-kuasa kegelapan itu akan menggunakan kekuatannya itu untuk melawan hamba-hamba Tuhan, untuk melawan orang-orang percaya yang melayani Tuhan. Jadi kalau saudara tidak melayani Tuhan mungkin tidak perlu khawatir ya. Ini terjadi bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Setan itu pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan orang-orang yang setia melayani Tuhan, Bapak Ibu. Saya melihat di sini bahwa musuh jiwa kita, setan itu sangat aktif. Dia tidak pasif, dia bekerja dengan begitu rupa untuk menghancurkan kehidupan hamba-hamba Tuhan. Untuk menggagalkan kehidupan orang-orang yang melayani Tuhan. Supaya mereka tidak menjadi berkat. Supaya mereka tidak menjadi saksi. Supaya mereka tidak bisa memberitakan firman kebenaran. Dan dalam kisah ini dia memakai 2 kekuatan untuk melawan Paulus. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang jahat itu. Yang kedua adalah Festus dalam kisah ini. Ya, saya tidak menyebut lagi Felix dan lain sebagainya. Tapi saya menyebut Festus dalam kisah ini. Setan menggunakan orang-orang Yahudi yang sangat bermusuhan dengan Paulus dan dia menggunakan Festus yang tampaknya baik ya, tetapi licik yang bisa mematikan saudara. Coba kalau seandainya Paulus tidak naik banding ke kaisar, bisa-bisa dia mati di tengah jalan. Tetapi saya mau mengingatkan, sekalipun setan berusaha dengan keras untuk menghancurkan kehidupan hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang melayani Tuhan, Tuhan berkuasa untuk menggagalkan rencana jahat mereka. Tidak satu pun musuh yang kuat itu menjadi masalah bagi Tuhan. Ya, untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya jangan menganggap persoalan itu sebagai nasib buruk ya. Lalu kita nyanyi, betapa malang nasibku, tek gendang dut gitu ya. Ada tuh nasibku kok buruk. Lalu kita nyanyi, ambil gitar, jreng, takdir memang kejam, tak mengenal perasaan. Saudara, tidak ada takdir kejam, tidak ada nasib buruk di tangan Tuhan, semua akan dijadikan kebaikan bagi kita. Allah itu berkuasa, Allah nggak akan gagal Bapak Ibu. Makanya nyanyinya seperti itu, dalam suka duka tetap tersenyum ya. Apapun yang terjadi kita dapat mengatakan bahwa Yesus itu baik bagi kita. Coba Bapak Ibu melihat ke belakang hidup Bapak Ibu Saudara. Pasti kalau Bapak Ibu jeli, Bapak Ibu akan dapat melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah sekarang siapa sih orang-orang Yahudi yang hendak membunuh Paulus ini? Mereka adalah orang-orang yang keras hatinya, saudara. Ini menunjukkan sifat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya mereka adalah pemimpin-pemimpin agama loh, saudara ya. Mereka adalah bangsa yang mendapatkan anugerah Allah, disebut sebagai umat pilihan Allah. Mereka bangsa yang menerima janji-janji Allah. Mereka yang mengenal bahwa mereka berasal dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka melihat kuasa Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir selama 4 abad. Mereka melihat kemurahan Allah yang luar biasa. Tetapi sungguh mengerikan karena bangsa ini telah membunuh satu-satunya Mesias yang diurapi, yang Allah kirimkan untuk menyelamatkan mereka dari dosa mereka.
Ini orang-orang yang keras hati. Saudara, orang-orang yang keras hati, orang-orang yang dipakai oleh setan untuk mengganggu orang-orang percaya. Hati-hati saudara, orang-orang yang keras hatinya, yang tidak mau taat, tidak mau tunduk pada firman, itu bisa jadi alat setan. Makanya kata Paulus, jangan jadikan anggota-anggota tubuhmu sebagai alat-alat kelaliman, tapi serahkan tubuhmu sebagai senjata-senjata kebenaran. Amin. Oh, banyak loh orang-orang Kristen mengaku percaya, nggak hanya jemaat awam loh, mungkin para pelayan yang keras hatinya, yang nggak hidup benar itu dipakai oleh setan untuk merusak pekerjaan Allah. Tapi Allah tidak pernah gagal. Allah nggak pernah gagal. Gereja ini diserang sama setan Bapak Ibu. Setan nggak diam. Melalui orang-orang yang keras hati seperti ini. Bahkan tokoh-tokoh kekristenan. Tapi hatinya tidak mengenal kebenaran. Berusaha merusak. Saudara, kalau berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang melawan mau membunuh gampang, tapi kalau seperti Festus yang kelihatan baik tapi licik, wah itu yang bahaya, itu lebih bahaya lagi. Makanya kita harus waspada. Amin. Nah, bila orang yang keras hatinya ini menolak kebenaran Allah, menolak untuk tunduk kepada kebenaran Allah, maka orang-orang ini akan berusaha untuk menghancurkan kebenaran Allah, untuk menyingkirkan kebenaran Allah dari hidupnya. Saudara, kalau Bapak Ibu nggak senang firman Allah, Bapak Ibu tidak mau dengar firman Allah. Kalau Bapak Ibu tidak suka kebenaran, Bapak Ibu akan menyingkirkan Alkitab dari meja belajar Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu nggak suka firman Allah, saudara akan menghapus aplikasi Bible di handphone saudara atau di tablet saudara atau di kapsul saudara atau apalah saya nggak tahu. Ya kan? Orang yang keras hatinya nggak mau terima kebenaran, berusaha nggak mau dengar khotbah-khotbah tentang kebenaran, nggak mau baca Alkitab, membuang semua hal-hal yang berbicara tentang kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran menyingkapkan hati mereka yang jahat. Mereka nggak mau bertobat. Kenapa orang tidak mau khotbah-khotbah yang keras? Karena itu menyakiti hatinya. Padahal Allah itu mengasihi kita dengan memberi teguran. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang seperti itu, yang seharusnya mentaati firman Tuhan, tetapi ingin menghancurkan jalan Tuhan, dan mereka yang telah membunuh Mesias, sekarang mau membunuh rasulnya. Ini adalah orang-orang yang dipakai oleh setan. Bapak Ibu, kalau bukan karena anugerah Allah, orang-orang ini tidak bisa bertobat. Amin. Sebenarnya Rasul Paulus kan sama dengan mereka. Paulus adalah seorang Yahudi. Dia yang paling keras menentang kekristenan. Dia pergi ke Damsyik untuk membunuh orang-orang Kristen, memenjarakan mereka. Tapi Tuhan menangkap dia. Saya yakin kalau kita melayani Tuhan sekarang karena anugerah Allah yang besar bagi kita. Satu-satunya yang bisa mengubah hati orang-orang yang keras itu adalah kasih karunia Allah. Makanya kalau ada orang-orang keras di sekitar kita, doakan, dan doakan. Amin. Saya kalau ada orang-orang yang seperti itu, saya nggak sakit hati, saya nggak marah, ya kadang memang merugikan, ya menghancurkan. Tapi saya doa Tuhan, jamah orang-orang ini. Kalau Tuhan mampu merubah hati Paulus, Tuhan juga mampu merubah hati orang-orang yang keras. Bapak Ibu percaya, jangan respon kejahatan dengan kejahatan Bapak Ibu. Jangan respon cara-cara jahat dengan cara-cara jahat. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Percaya kepada Allah. Kalau Tuhan sanggup mengubah Paulus menjadi pelayannya yang luar biasa, Tuhan sanggup mengubahkan hati-hati orang keras yang ada di sekitar kita, yang tidak menyukai kebenaran, yang berusaha menyingkirkan kebenaran dan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Allah sanggup menolong mereka. Amin. Itu orang-orang Yahudi. Lalu siapa Festus? Festus ini adalah alat jahat setan juga. Dia memakai Festus dengan cara yang berbeda dari orang Yahudi. Kalau orang Yahudi frontal, kalau Festus ini lembut, kelihatan positif, tapi licik. Pertama-tama dia tidak memberikan Paulus untuk disidang di Yerusalem, tetapi akhirnya dia berubah pikiran. Paulus, bagaimana kalau aku kirim ke Yerusalem untuk aku hakimi di sana? Tampaknya baik,
tapi sebenarnya licik. Dan kalau Paulus ikut jebakan ini, saudara, apa bisa dikatakan jebakan Batman? Oh enggak ya? Paulus bisa mati, saudara, di tengah jalan. Ya. Tapi Allah tidak gagal, amin. Nah, kelemahan Festus ini adalah bahwa ia orang yang suka menyenangkan orang lain dengan mengorbankan apa yang benar. Saudara, hati-hati dengan orang yang suka menyenangkan orang lain tetapi mengorbankan kebenaran. Jangan kita bertindak seperti itu. Mari kita berkata seperti Paulus, aku bukan mencari kesenangan manusia, tetapi aku mencari kesenangan Tuhan. Banyak orang yang karena ingin menyenangkan orang lain, dia mengorbankan kebenaran. Yang mungkin dia sudah mendengar laporan dari kepala pasukan Lisias, bahwa Paulus ini hendak dibunuh tapi dia tidak bersalah. Mungkin dia telah mendengar cerita dari Felix tentang siapa Paulus. Ya, tetapi dia berpikir, sayang kalau Paulus mati, tapi kalau tanpa sengaja dia mati, it's okay, mungkin seperti itu ya. Ini orang-orang licik ini bahaya loh, saudara ya. Hati-hati, orang-orang yang suka menyenangkan orang lain tetapi mengorbankan kebenaran. Kita jangan seperti itu. Lebih penting kita dikenan oleh Tuhan daripada dikenan oleh manusia. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mau dikenan oleh manusia, kita pasti akan kompromi dengan manusia. Tapi kalau kita mau dikenan oleh Tuhan, kita nggak mau kompromi dengan manusia. Itu penting. Nah, sekarang ini banyak pelayan-pelayan yang mengkompromikan kebenaran ya supaya dia populer. Ini hati-hati. Ya, ada orang yang mengatakan, lek kamu khotbah ngono terus, jemaat nggak seneng loh ya. Masa khotbah kok cerita kadang susah dimengerti. Khotbah itu yang enak, yang menghibur, yang membangkitkan semangat. Tapi saya tidak mau mengorbankan kebenaran, saya mau menceritakan semua kebenaran. Dan saya percaya Bapak Ibu mau mendengar dan mau menerimanya. Amin Bapak Ibu. Ya saya kalau mau cari gampangnya ya khotbah enak-enakan, kenapa enggak usah capek-capek belajar. Ya kalau mau nyeneng aja, oh enak, siapa yang mau diberkati, angkat tangan. Ya kan itu kan? Ayo. Arahkan tanganmu ke depan dan saya akan memberkati saudara. Wow. Itu pasti akan menarik hati banyak orang. Tapi ini kok ngomong, ayo lihat cerita Paulus di fitnah. Weh kok ciangeli saudara. Ada banyak orang yang karena ingin populer, ingin disukai, enggak mau mengkhotbahkan hal-hal yang sulit. Mengkompromikan. Dan saya harap Bapak Ibu tidak mau cari hal-hal yang gampang. Yang kita cari itu firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan itu sulit, tapi firman Tuhan kebutuhan kita. Ya, kadang anak-anak saya itu kalau di rumah itu makan ini angel ya saudara ya. Padahal saya sudah ngajar, makan itu bukan keinginan, tapi makan itu kebutuhan. Jangan kalau enggak kepingin makan, enggak makan, tetap makan. Dan kalau makan itu makan yang sehat, apa adanya, dimakan yang baik gitu. Nah kadang kita ini cari firman yang gampang, yang menyenangkan, yang membangun semangat. Tapi ketika makanan rohani yang keras diberikan, kita ogah-ogahan, Bapak Ibu kita akan lemah secara rohani. Amin. Amin. Saya ini kalau suruh makan makanan yang penting sehat, saya ini paling suka makan. Kalau enggak percaya, ajak saya makan. Benar, ajak saya makan. Apa saja tak makan, pokoknya bukan racun. Bodinya membuktikan. Haleluya Bapak Ibu. Kalau orang-orang tahu bahwa teguran itu membuat orang tidak senang, membuat orang menjadi tidak menyukai kita, maka orang gak mau negur. Orang gak mau menasihati, cari amannya. Padahal segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Sekarang kok Pak Doni kok buka-buka kesalahan ya? Bukan saya, itu firman Allah. Amin. Jangan seperti Festus, ingin menyenangkan orang, mengorbankan kebenaran.
Kita nggak berani jujur karena kita ingin disenangi. Kalau orang berkata, orang nggak akan semangat ke gereja kalau tidak ada hiburan di sana. Lalu kita ke gereja nggak cari hiburan, kita ke gereja cari Yesus yang adalah penghiburan bagi kita. Kalau Bapak Ibu tidak terhibur oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu nggak akan terhibur oleh apapun juga. Amin. Nggak ada yang bisa memuaskan jiwa kita, hanya Yesus yang bisa memuaskan jiwa kita. Saudara mau dapat apapun juga nggak akan bahagia sebelum ada Yesus dalam kehidupan kita. Saya mau katakan ada lubang besar dalam kehidupan kita karena dosa. Dan itu tidak bisa dipenuhi oleh apapun juga. Hanya Yesus yang memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Hanya Yesus. Kalau orang ke gereja cari hiburan, cari sesuatu yang spektakuler. Selain Yesus itu namanya pemujaan berhala. Hanya Yesus yang harus kita sembah dan kita agungkan. Ingat 10 hukum itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau saudara menyembah sesuatu selain Yesus, Bapak Ibu telah menduakan Tuhan. Jangan membuat bagimu patung sesembahan. Kalau saudara menyembah sesuatu lebih dari Tuhan, Bapak Ibu telah memberhalakan sesuatu. Mungkin ini sesuatu yang keras tetapi ini menyehatkan iman kita. Amin. Ya, sekarang ada istilah gereja modern, kemudian ada gereja tradisional. Bapak Ibu, kita enggak menolak modernisasi. Tetapi fokus kita tidak boleh digeser dari Yesus yang telah menyelamatkan jiwa kita. Yang memotivasi kita datang, yang memotivasi kita menyembah adalah Dia yang telah memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Amin. Bukan karena alasan-alasan yang lain. Makanya ibadah itu adalah mempersembahkan diri kita kepada Dia yang mengasihi kita. Ibadah itu dalam roh dan kebenaran. Ibadah itu melakukan keadilan. Ibadah itu melakukan kasih. Ibadah itu melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kan begitu. Tapi dunia sekarang coba menggeser kita kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Hati-hati Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita. Dan saya tidak takut memberitakan ini. Sekalipun mungkin saya tidak menjadi populer. Bapak Ibu juga tidak boleh takut mengajarkan ini. Guru-guru sekolah minggu, jangan takut mengajarkan kebenaran. Mungkin anak-anak bisa menjadi tidak mengidolakan Bapak Ibu Saudara. Tapi satu waktu kebenaran itu akan membangun kehidupan mereka. Amin. Kebenaran itu akan menyelamatkan mereka. Ini penting. Jadi penerapan dari semua yang saya sampaikan tadi adalah kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh melayani Tuhan, seperti yang saya katakan, semua orang percaya itu hamba Tuhan, harus melayani Tuhan. Bapak Ibu harus tahu bahwa setan gak akan diam. Dia akan berusaha menjatuhkan kita, menggagalkan kita. Dia akan menentang kita, dia akan melawan kita, baik secara terbuka, terang-terangan, frontal, maupun dengan kompromi halus, kayaknya baik. Tapi itu lebih berbahaya. Tidak mengatakan sesuatu yang keras, tampaknya lembut, tetapi menjauhkan kita dari kebenaran. Hati-hati. Tetapi jangan takut. Kalaupun kita menghadapi konfrontasi frontal ataupun kita menghadapi yang namanya cara-cara licik, Allah berkuasa untuk menjaga kita. Dan Allah tidak gagal menggenapi rencananya. Amin. Hal yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan itu bekerja di balik layar untuk menggenapi rencananya, untuk melindungi kita, dan Dia mau memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu, saya mau mengatakan jika kita harus menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup ini, hal-hal yang menakutkan dalam hidup ini, hal-hal yang membuat kita berputus asa, lihat Yesus, pandang Yesus. Tuhan pasti melindungi kita. Amin. Tuhan pasti menjaga kita. Firman-Nya itu iya dan amin. Perhatikan bahwa Tuhan itu
mengungkapkan dua cara melindungi kita dalam teks ini. Kalau Bapak Ibu nanti ingin lebih mendalami, baca lagi dan baca lagi. Ada dua cara. Yang pertama perhatikan, Allah itu melindungi umatnya dengan kuasa pemeliharaannya. Dan dia mengendalikan semua situasi. Dia mengendalikan hidup Paulus, dia juga mengendalikan musuh-musuh Paulus. Jadi semua sudah diatur oleh Tuhan. Ya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Ini luar biasa. Lihat. Kita telah melihat bagaimana Tuhan memelihara Paulus saat di depan Festus. Di depan Felix, sekarang di depan Festus. Bagaimana Paulus bisa ke Yerusalem? Itu kehendak Allah. Allah menggunakan kasih sayang Paulus kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Dia mau menyatukan orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Dia membawa persembahan dari orang-orang Kristen non-Yahudi kepada orang-orang Kristen Yahudi di Yerusalem. Karena kasih itu dia berada di Yerusalem. Ini pekerjaan Tuhan. Dia enggak ke Yerusalem atas kekuatannya sendiri. Karena Paulus pernah mengatakan bahkan kehendak dan kuasa itu datangnya dari Tuhan. Lalu ketika ada saudara-saudara seiman di Yerusalem yang mendorong Paulus ke bait suci, itu juga pekerjaan Tuhan. Hanya dia mentahirkan dirinya. Dan kemudian Tuhanlah yang mengirimkan orang-orang Yahudi dari Asia untuk bertemu dengan Paulus dan mengadakan permusuhan dengan Paulus. Wow, Bapak Ibu, bagi saya itu bukan kebetulan. Bagi saya itu campur tangan Tuhan. Amin. Lalu ketika terjadi permusuhan, ketika ada rencana pembunuhan, Tuhan menggunakan Lisias untuk menyelamatkan Paulus. Dimulai dari keponakan Paulus, seorang yang masih muda, seorang remaja, dia mendengar ada persekongkolan untuk membunuh Paulus. Itu pekerjaan Tuhan, saudara. Dan dia berani menembus penjagaan dan dia minta izin bertemu dengan Paulus, memberitahukan bahwa kamu akan dibunuh. Lalu Paulus mengatakan, pergi ke kepala pasukan, beritahu apa yang terjadi. Dari situ kita lihat pekerjaan Allah yang luar biasa. Kemudian dia memakai Felix yang mementingkan dirinya sendiri. Ya. Lalu dia memakai Festus, saudara. Lihat, ini pekerjaan Allah. Sekalipun dia 2 tahun di penjara di Kaisaria, dia punya kesempatan untuk melayani orang-orang Kristen di sana. Dia tetap bersaksi, bahkan Festus hampir-hampir percaya, tapi dia tidak punya waktu untuk Tuhan. Lukas melakukan penyelidikan di masa-masa Paulus di penjara. Paulus di penjara menulis surat kepada jemaat di Filipi. Surat yang isinya penuh dengan sukacita. Ini pekerjaan Tuhan. Lalu sekarang dia menggunakan Festus. Dia mempertemukannya dengan Bernike. Mempertemukannya dengan Agripa. Dan akan bertemu dengan Kaisar. Ini pekerjaan Tuhan. Allah itu berdaulat mengatur segala sesuatu. Dari sudut pandang manusia, sepertinya ini kebodohan Paulus. Ngapain lus kamu ini ke Yerusalem? Kok enggak suruh orang lain aja sih? Kenapa lus? Kamu ini kok ya ke bait suci? Kan begitu. Kayaknya konyol. Tapi tidak ada yang konyol di mata Tuhan. Amin. Makanya pandang kisah hidupnya dengan kacamata Tuhan, bukan dengan kacamata sendiri. Dulu mungkin orang lain memandang saya, kamu tuh ngapain sih? Udah mau dikuliahin. Kok malah kamu pilih STA Jember? Kamu ngapain sih? Tapi bagi Tuhan, itu adalah cara Tuhan untuk memakai saya dalam bendangnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Kamu ngapain sih kuliah di UNED? Kok enggak di Brawijaya atau di Gajah Mada sana? Kalau gitu Bapak Ibu enggak ketemu saya. Amin. Amin. Duh kok enggak semangat? Berhenti dah. Bercanda aja.
Rene, ngapain kamu ke sini? Kalau enggak, kamu enggak pakai dasi biru itu dan pakai jas itu di sini. Amin, Bapak Ibu. Ini tangan Tuhan. Jadi pandang hidup kita dari sudut pandang Allah, jangan sudut pandang kita sendiri. Ya kadang kita kalau memandang diri kita dengan kacamata sendiri, konyol kita ini. Kamu konyol, mungkin begitu. Jadi kunci untuk kita bisa melihat tangan Tuhan yang berkuasa adalah melihat segala sesuatu dalam sudut pandang Allah. Bahwa Allah itu berkuasa melindungi kita dan bahwa Allah itu berkuasa mengenapkan rencananya. Bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahwa Allah yang mengendalikan segala sesuatu untuk menggenapkan rencananya dalam kehidupan kita. Bahwa Allah memakai orang-orang licik, orang-orang jahat untuk membentuk kehidupan kita. Jadi semua yang kita temui itu ada di dalam kendali Tuhan. Beberapa hari ini saya dimaki-maki di TikTok, saudara. Jangan kaget kalau ada TikTok yang maki-maki saya. Tapi itu tidak terjadi tanpa kontrol Tuhan. Amin. Ya. Ada orang yang tidak terima karena kami majelis daerah memberikan surat peringatan. Padahal surat peringatan itu kan surat cinta, Bapak Ibu ya. Kalau saya nggak memperingatkan, kan nggak cinta, kan begitu. Marah-marah. Ya nggak bertobat, muncullah surat peringatan yang kedua. Marah-marah. Kita maksudnya baik, mengasihi. Seperti banyak jemaat ini khotbah keras kenai aku ini. Awas ya Pak Pendeta. Mungkin begitu. Tapi Allah itu memegang kendali segala sesuatu. Amin. Dan yang kemudian, ini mungkin sedikit agak teologis, tapi ini penting Bapak Ibu ya. Ternyata Allah itu memakai pemerintah juga untuk memelihara kita. Amin. Amin. Lihat. Alkitab mengatakan tidak ada pemerintah yang tidak datang dari Allah. Tunduklah kepada pemerintah. Pemerintah memegang pedang untuk menghakimi orang yang jahat dan untuk memberi penghargaan kepada orang yang baik. Sekalipun pemerintah seringkali dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan orang-orang yang tidak baik seperti Felix, seperti Festus, tapi Allah mengendalikan mereka. Amin Bapak Ibu. Kita harus menghormati mereka. Dan lihat, ternyata Paulus diselamatkan pertama-tama melalui Lisias, kepala pasukan. Kemudian Felix, gubernur itu. Dan kemudian Festus, gubernur berikutnya. Ya, jadi saudara, support pemerintah dan sebentar pilkada jangan ada yang golput. Amin. Saudara, kita ini bisa dipakai oleh Tuhan loh untuk menentukan pemilih berikutnya. Makanya berdoa banyak, Tuhan beri pemilih yang terbaik. Saya nggak akan katakan pilih nomor 1, pilih nomor 2. Yang jelas pilih Yesus, taat Yesus kan begitu ya. Ya gunakan dengan hikmat, banyak berdoa kan begitu ya. Dan kemudian ternyata tidak salah ya ketika kita minta pembelaan sama pemerintah. Aku sudah disidang di sini, kalau aku salah aku rela mati, tapi kalau aku benar, tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengirim aku ke Yerusalem, kata Paulus. Mari kita menjadi warga negara yang baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Doakan pemerintah, support pemerintah. Nah lalu apa arti pelajaran ini? Ketika Bapak Ibu mempunyai hati nurani yang benar, ketika Bapak Ibu memiliki hati nurani yang bersih, ketika Bapak Ibu menghadapi tantangan, Bapak Ibu bisa yakin bahwa Allah di pihak kita. Dan kalau Allah di pihak kita, Allah pasti menolong kita. Allah tidak pernah gagal dan Allah pasti mengenapkan rencananya yang indah atas kehidupan kita. Amin. Dan kalau Bapak Ibu mengenal Allah yang berdaulat itu, Bapak Ibu akan percaya bahwa Dia pasti akan menyelamatkan kita dan bahwa Dia tidak gagal menuntun kita sampai kepada rencananya. Makanya jalani hidup ini dengan iman, jalani hidup ini dengan sukacita. Amin Bapak Ibu. Ya,
Ya mungkin kita menganggap kegagalan kita hari ini sebagai hal yang buruk, itu kacamata kita. Di dalam kacamata Tuhan, sudut pandang Tuhan, kegagalan kita yang kita anggap buruk, itu bisa menjadi alat di dalam tangannya untuk menggenapi rencananya. Amin. Bayangkan, bagaimana ya kita berpikir menjadikan Paulus saksi di depan raja-raja. Caranya seperti itu. Bagaimana dia bisa ke Roma? Caranya seperti itu. Bebas biaya lagi. Gratis lagi. Dari Kaisaria ke Roma itu gratis. Gratis, tis kan begitu. Ya tapi memang ada penderitaannya Bapak Ibu. Itu menjadi sangat penting. Dan jika secara pribadi kita mengalami pemeliharaan Allah, saksikan itu. Amin. Amin. Saksikan itu Bapak Ibu ya. Saksikan itu. Dan jika kita meneladani Yesus yang rela menyerahkan nyawanya untuk keselamatan jiwa kita, mari kita rela berkorban supaya nama Tuhan kita dipuji dan dipermuliakan. Amin. Sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Kalau dia sudah rela mati ketika kita masih berdosa, kalau dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita ketika kita masih memberontak menjadi seterunya Allah, saat ini apapun yang kita hadapi, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, Dia akan membela kita, melindungi kita dari kuasa-kuasa jahat, dan Dia akan menuntun kita kepada rencananya, hari depan yang penuh dengan pengharapan, hari depan kilang gemilang yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Sama-sama kita berdiri.